Selamat datang di Ngopsus, ngobrol seputar kampus. Oke, kali ini Ngopsus masih bersama saya Yuda dan partner saya ada Kak Sil. Oke, kali ini kita akan membahas tentang banyak hal ya Kak Sil ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan memperkenalkan bintang tamu kita dulu. Yang pertama ada Ibu Nurse Ratna Sari Dewi, SCAP, MCAP. Gak pakai sari, Mas. Oh, oke. Nggak pakai Sari ya? Saya masih terbawa suasana atas nama Sari Dewi gitu. Oke, kita ulang lagi. Ada Ibu Nurse Ratna Dewi, SCAP, MCAP. Ibu Ratna Dewi ini beliau menjabat sebagai Wakil Rektor 3. Oke. Dan yang kedua ada Dr. Nurse Yelmi Reni Putri, SCAP, MAN. Dan Ibu Putri ini sekarang menjabat sebagai Kaprodi Keperawatan di Universitas Pendidikan Bukit Tinggi. Oke. Gimana kabarnya Ibu Dewi, Ibu Puput? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Oke. Sehatnya pakai banget. Pakai banget ya? Banget ya. Sesuai cara dengan kostum. Kostumnya ya menyala ya. Menyala ya. Kalau bahasa apa Minang manakah ya. Ini bukan menyala, Apa Bu? tapi ngademin. Ngademin. Oke. Kalau Bu Sil yang menyala ya. Oke. Mungkin kita mulai pertanyaan dari ke Bu Dewi dulu. Oke. Bu Dewi kan sempat beberapa waktu lalu prodi keperawatan ini akreditasi ya. Iya. Akreditasi dan mendapatkan sebuah prestasi yang luar biasa yaitu akreditasi unggul. Iya. Unggul. Boleh kita bertukar? Oke. Mungkin Ibu Dewi bisa ceritakan Bu gimana sih bisa mendapatkan akreditasi unggul nih? Oke, Maya, makasih ya, Mas. Untuk akreditasi unggul ini mungkin ya ini berkat dari kerjasama ya tim itu mulai mungkin dari awal untuk rektoratnya itu di yayasan dulu ya Mas ya, kita support yayasan, support dari rektor dan berserta tim, terus teman-teman di prodi. Oke. Iya, kerjasama lah intinya pokoknya. Support system semuanya. Support system semua. Iya. Ini kan prodi akreditasi keperawatannya unggul ya. Iya. Kok nanya ke Bu Dewi sih, Mas? Oh. Bu Dewinya warek, prodinya ini Bu. Oh iya, karena gini ada informasi Kak Sil bahwa Ibu Dewi ini dulu kaprodinya keperawatan. Iya, oke. Berarti Gitu. keperawatan ini saat unggul di bawah Tangannya Bu Dewi. Prestasinya salah satunya prestasi Bu Dewi nih. Wah, ini bisa membawa ke unggul kan. Makanya saya tanyakan Bu Dewi. Nah, berarti tadi kerjasama kolektif Bu ya, tim Bu ya. Tim. Nah, kira-kira di waktu akreditasi itu kendala apa yang ini luar biasa begitu Bu untuk karena kan pasti ada kendala-kendala ya Iya, dalam akreditasi. Kira-kira apa sih yang memberatkan dalam akreditasi keperawatan hingga mendapatkan unggul ini? Kalau untuk memberatkan enggak juga sih ya Mas ya. Karena intinya di akreditasi itu karena kita udah menerapkan udah biasa aja gitu. Mengalir aja yang kita kerjakan. Karena bermulai dari ini adalah kita bisa unggul ini akreditasi kelima Mas. Oh, kelima ya? Iya, kelima. Oh, berarti Jadi sebelumnya nggak sudah ada langsung ya? Unggul, ya nggak langsung Oke. unggul kita ya. Ya, mungkin dari mulanya dulu dapatnya C, habis itu baik ya, B, habis itu unggul. Ini intinya ini karena di Fordoko sendiri ya, kita mutu kita jalan ya. Untuk bisa unggul, kita kerjakan seperti biasa aja Mas gitu. Jadi karena di mutu kita ada jalan ya, kita ada Monef ya, Monefnya 2 kali setahun, auditnya 1 kali 1 tahun. Jadi SOP udah ada, jadi kita udah punya proker, punya renstra, pokoknya semuanya kita udah lengkap. Jadi mengalir dia sendiri gitu Mas kerjanya gitu. Oke. Artinya itu dipersiapkan dengan matang ya Bu ya. Oke. Karena banyak juga teman-teman yang mungkin itu terlupa atau tidak mempersiapkan akhirnya di akhir-akhir keteteran tuh biasanya tuh. Iya. Ini kurang karena nggak mempersiapkan. Kalau Bu Dewi itu kan mempersiapkan waktu itu Bu ya. Oke. Jadi terencana dengan bagus. Kalau Mbak Sil mungkin ada yang ditanyakan soal ini? Nah, kalau untuk sekarang nih, kan kaprodinya Bu Puput. Iya. Nah, gimana Bu menjadi diamanahkan kaprodi keperawatan di saat keperawatannya udah unggul? Oke, baik Bu Sil, sebenarnya gini,
kalau predikat unggul sudah kita raih ya. Jadi ini merupakan sebuah sebuah prestasi, sebuah tantangan, sebuah kesempatan yang diberikan kepada keperawatan. Nah, jadi Bu Dewi sudah ngelit ya, memimpin prodi keperawatan itu sampai dapat akreditasi unggul. Nah, jadi saat ini tantangan kita ke depan adalah mempertahankan dan bagaimana kita meningkatkan hasil akreditasi unggul ini menjadi lebih. Nah, ke depan memang ada wacana untuk akreditasi ini kan sudah, kalau ini insya Allah tercapai, itu kita mempunyai visi akreditasinya internasional. Luar biasa ya, internasional ya. Mudah-mudahan otomatis ini berdasarkan dukungan dari semua, mulai dari yayasan, pimpinan ya, kemudian juga tim. Sivitas akademika semuanya, khususnya nanti di prodi keperawatan, dan tentunya juga keterlibatan mahasiswa di sini tidak sedikit, kan? Nah, untuk akreditasi internasional atau kita Glow Internasional ini sebenarnya sesuai dengan visi kita, yaitu menjadi program studi yang menghasilkan perawat yang berdaya saing global, ya, dengan keperawatan komplementer. Ini menjadi menjadi keunggulan kita, keperawatan komplementer dan berdaya saing global. Nah, saat ini makanya program-program untuk menuju internasional ini sudah kita persiapkan, seperti mengadakan persiapan untuk kelas internasional. Dan juga beberapa waktu yang lalu kita mengadakan acara seminar. Itu sebenarnya kegiatannya untuk memperingati HIMA. Sebenarnya mahasiswa, himpunan mahasiswa ya. Himpunan mahasiswa, dan mereka sudah berani untuk mengangkat sebuah tema internasional. Jadi mereka saat itu sudah mengundang 4 pembicara internasional, 4 negara. 4 negara dari Skotlandia, terus kemudian UK juga ya sebenarnya, terus kemudian Thailand, terus kemudian Indonesia. Itu skalanya mahasiswa loh. Gitu. Jadi harapan kita ke depannya tentu mahasiswanya aja sudah berani seperti itu. Kita di level prodinya tentu mudah-mudahan kita bisa lebih. Terus kemudian tentu harapan ini juga ingin menjadikan motivasi dan inspirasi bagi semua yang lain, mungkin bisa berkontribusi lebih atau juga berinovasi lebih. Namun kita di keperawatan sudah komit seperti ini. Dan untuk persiapan kelas internasional kita juga sudah konsultasi dengan beberapa universitas negeri terkemuka yang sudah menjalankan kelas internasional, dan saat ini kita dalam rangka mempersiapkan mulai dari kurikulumnya, mulai dari persiapan dosen yang akan mengajar. Otomatis kalau kita bicara internasional, otomatis semuanya akan berubah. Paling dasarnya adalah pengantarnya, bahasanya, mengajarnya, komunikasinya. Dan ini yang sedang kita persiapkan, tentu ini butuh dukungan. Oke Bu, karena tadi kan akreditasinya keperawatannya sudah unggul ya. Apakah kemudian nanti ketika menuju ke kelas internasional itu berpengaruh nggak kepada biaya kuliah atau biaya-biaya lainnya di kampus, itu berpengaruh nggak? Itu saya. Iya, Mas. Baik, sebenarnya gini, dengan predikat unggul ya, kemanfaatan yang pertama yang kita bisa raih adalah meningkatnya jumlah kuota beasiswa. Jadi waktu predikat kita baik sekali ya, itu baik sekali atau B itu misalnya kita punya kuota dari negara itu misalnya 40. Terus kemudian pembayarannya mungkin ada persentase dan yang lain-lainnya. Untuk unggul dia akan lebih. Yang 40 ini bisa menjadi 100 seperti itu, dan pembayarannya full. Jadi terus itu yang pertama. Yang kedua, tadi pertanyaannya apakah di kelas internasional ini akan ada perubahan bea? Iya, karena ini merupakan kelas internasional, pengelolaannya juga lebih dari yang standar tadi, otomatis kita mempunyai pembiayaan yang lebih. Tapi ini tentunya menjadi beberapa pertimbangan dalam pelaksanaan, dan ini juga terlaksana sebenarnya di mana-mana. Yang namanya kelas internasional itu mempunyai ini yang lebih. Kalau kelas internasional nih Mas, kalau ini Bu, sekarang kan kalau yang kelas reguler di saat yang lain pengen kuliah di Fordecom atau keperawatan, dulunya kan baik sekali, sekarang sudah unggul.
berpengaruh juga nggak ke biaya kuliah yang reguler tiba-tiba mungkin menjadi naik seperti tetangga sebelah? Kadang-kadang gitu ya. sering gitu ya. Jadi sebenarnya enggak, kalau untuk statusnya baik sekali, uang kuliahnya misalnya 6 juta, waktu dia sudah terakreditasi unggul, itu masih tetap. Oh, oke. Yang berbeda itu hanyalah untuk kuota beasiswa. Kuota beasiswa, Justru oke, ini, oke. akan lebih Peluangnya menarik, lebih tinggi banyak. ya. Oke, Gitu oke, ya. oke. Dan ini satu mungkin yang perlu kita tegaskan kepada masyarakat luas ya. Karena memang apakah ini bentuknya hoax, apakah ini bentuknya informasi yang salah dan yang lain-lain, kita mendapatkan predikat bahwa kuliah di Fordekok itu dengan biaya yang tinggi. Jadi kita dimasukkan ke dalam list bahwa universitas yang biaya kuliahnya sangat tinggi. Itu bisa kita buktikan. Jadi hello guys, semuanya check it out. Iya, harus check and recheck ya. Cek, Oke. gitu ya. Jadi silahkan dicek benar apa enggak informasi yang didapat. Karena sebenarnya nggak ada. Kalau bisa kita perbandingan ya Bu ya, bahwa uang kuliahnya sangat ini kok. Ini sangat terjangkau lah rasanya harusnya. kita ya. Mungkin masih ada berada di bawah ini lain instansi-instansi lain, instansi pendidikan tentunya. Nah silakan aja dicek. Nice. Dan kita juga di Fordekok terutama yang selama ini kita rasakan adalah permintaan uang kuliah itu benar-benar sekali dalam satu semester. Dan memang kita temui beberapa instansi, mungkin kita nggak sebut merek ya, yang terjadi tetangga lah misalnya, yang mau praktek minta uang, mau ini ada lagi, ini ada labor, ada lagi alokasi. Sementara kita tidak. Jadi kalau ada berita-berita seperti itu yang sampai ke masyarakat, ya silakan cek. Harus di-crosscheck ya. Cek gitu. Oke. Kita memang ini ya Mas, kalau sekali kuliah di sini cukup bayar uang UKT doang, nggak ada uang lain juga. Kita Malah lagian di ujung juga sampai wisuda malah ya Bu ya. Malah Ya, kita itu- boleh bayar uang kuliah itu bertahap. Bertahap udah dicicil ya? 6 Wah, itu tahap luar biasa ya, tuh, luar 6 biasa tuh. tahap, Gimana tuh, ya. Bu? Beda dengan ini ya. Iya, yang kadang-kadang ada kan Kalau lain. kampus yang harus sekali. Ya. Nggak boleh lagi yang sur gitu kan. Jadi orang tua berat gitu ya. Kalau Iya. ini nggak bertahap dia. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 sampai tahap 6. Berarti bisa setiap bulan loh. Ya. Oke. Seperti uang sekolah ya. Iya. Terkait itu Bu, tadi kan ada akreditasi unggul ya. Ya. Menurut Bu Dewi, apa sih, saya mau bertanya bahwa apa sih bedanya unggul dengan akreditasi A? Iya. Iya. Kalau sebenarnya unggul sama akreditasi A itu sama ya. Oh, sama. Sama. Kalau unggul itu ini kita menggunakan ini 9 kriteria ya. Kalau A itu waktu masih 7 kriteria. Jadi sebenarnya dia sama nih. Bilang orang nih A sama unggul tuh sama. Sama dengan B. Kalau zaman 7 kriteria itu B dia ya. B baik. Tapi kalau sekarang namanya baik sekali. Baik sekali. C, kalau tuh 7 kriteria itu C, sama dengan yang 9 kriteria ini jadi baik. Baik, oke. Sama kok. Ada perubahan aturan dia. Iya, berdasarkan nomenklaturnya, akreditasi. iya. Karena kan orang dulu pasti selalu mikirnya ini akreditasi apa? A, B, apa C. Sementara Iya. kita sekarang udah nyebutnya Iya. baik sekali apa Iya, unggul gitu. iya. Berarti sebenarnya A dengan unggul itu sama. Sama unggul sama. Kasil, ini kan program kita itu namanya Ngopsus kan, ngobrol iya. seputar kampus. Ini ada kopi, iya. Mulai haus kita ya. Monggo Bu Dewi, monggo Bu Puput, disilakan. Oke. Ini kita kopinya memang asli buatan Fordekok juga ini. Ya. Dari Fordekok ya. Dari Fordekok ini buatan Fordekok. Jadi Oh, silakan dicicip ya. boleh dicatat datang ke Fordekok ya. Itu Tepi tepi kafe ya. Oh, di belakang nggak usah minum. Ini yang khusus depan aja Kafe. minumnya. Kok sulit banget. Oke. Sambil minum, sambil menikmati kopi. Ini Bu, tadi saya dengar karena kita ngobrol-ngobrol tadi, katanya Bu Puput dan Bu Dewi ini adalah satu angkatan di perkuliahan dulu. Dan juga alumni Fordekok loh, Kak Dewi. Dan juga alumni Fordekok loh. Bu Puput dan Bu Dewi ini sama-sama. Tahu ya. Bu belum tahu kan? Belum tahu. Iya. Kuno kamu. Oke. Baru. Kita baru. Kita baru ya, apalagi saya ya, baru 1 bulan. Satu angkatan di dulu namanya apa Bu? Masih Sarjana Keperawatan ya, oke. Di Stikes Fordekok. Berarti artinya alumni asli dari Fordekok dan juga mengajar di Fordekok. Iya, benar. Kelas kah? Teman sekelas. Sekelas. Iya. Kita juga teman sekelas kok, Mbak Sil. Iya, tapi beda konsep ya Mas. Kelasnya. Oke, mungkin bisa diceritakan mungkin dari Bu Dewi terus kemudian ke Bu Puput bisa diceritakan mungkin perawat jurusan atau prodi perawat di Fordekok ini dari kapan sih gitu? Iya, kalau dari
perawat di Fort Deco ini mulai dari 2004 ya Mas ya. 2004 kebetulan itu ada penerimaan reguler sama non reguler. Kalau kita itu non reguler dari D3 ya, dari Akper masuk ke non reguler. Kalau reguler kan dari SMA gitu ya. Nah, jadi apa namanya ya, kuliahnya kan waktunya nggak berbeda. Kalau non reguler itu dia 4 tahun S1-nya, profesinya 2 semester, jadi 5 tahun dia. Jadi 5 tahun. Ya. Oke. Kalau non reguler kita S1-nya itu 3 semester, profesinya 2 semester, jadi 5 semester, 2,5 tahun. Ya, beda deh. Dulu waktu kuliah Bu Puput satu kelas dengan Bu Dewi gitu kan. Iya, betul. Di masa itu apa perbedaannya dengan sekarang, Bu? Pasti kan Bu Puput ngalami kan? Pastilah ya, perbedaannya pasti ada. Yang pertama tentu dari segi fasilitas. Iya. Kalau waktu itu di tahun 2006, Iya. ya karena 2004 itu mulai 2005 kita. kita masuk 2005. 2005. Nah itu kita memang masih punya fasilitas yang sangat terbatas. Iya. Karena waktu itu Stikes Fort Deco baru hanya memiliki 2 jurusan. Oke. Yaitu yang pertama keperawatan, yang keduanya kesehatan Iya. masyarakat. Baru hanya 2. Dan waktu itu kita gedungnya baru ngontrak. Ya, sewa ya. Sewa. Nah, tentu tidak bisa dibandingkan Iya, dengan iya. sekarang ya, karena memang sekarang kita sudah, alhamdulillah kita punya fasilitas yang sangat mendukung ya untuk pembelajaran dan yang lain-lain. Dan ini untuk sebuah institusi pendidikan ya, ini bukan hanya evaluasi dari kita, tapi juga evaluasi dari orang sekitar kita bahwa dengan umur yang segitu itu Fort Deco sudah sampai pencapaian seperti ini itu Luar dengan biasa, usaha yang ya. luar biasa. Ya. Ini benar-benar dari dari yayasan sendiri, supportnya seperti apa, pengelolaan atau manajemen dari tingkat rektorat, kemudian kerjasama dari masing-masing prodi, dan juga otomatis keterlibatan dari mahasiswa, sehingga kita bisa sampai seperti ini. Nah, kalau bandingnya seperti itu, jadi waktu itu kita kuliahnya itu di kampus yang masih disewa statusnya. Nah, itu sebenarnya pembelajarannya pun kita ya ala zaman itu. Gitu Ala ya. zaman itu, ala ya, zaman itu. Belum ada mungkin sistem digital, papan tulisnya masih pakai kapur ya. Oke. Masih. Yang kalau tidur dilempar gue. Tar. Seperti itu. Jadi waktu itu kita bersyukur. Saya sendiri mungkin basicnya waktu itu dari SPK itu sudah bekerja di rumah sakit. Beberapa sebenarnya alumni D3-nya bukan di sini juga, tapi waktu itu karena memang ada nilai lebih yang dilihat dari Fort Deco itu, makanya saya masuknya S1-nya ke Fort Deco. Artinya kan dari awal kalau 2004 terbangun, 2004 Ibu Dewi sama Ibu Puput masuk, berarti kan cukup dari awal menemani Iya, perjalanan Fort iya. Deco Kita kan? angkatan kedua. Angkatan kedua kan? Non reguler. Kalau kasih angkatan berapa? Angkatan berapa ya? Saya ke angkatan ke Nah, naik nanti dulu ya gitu. apa ya? Nah, tadi menarik nih Mas, Bu Puput menginformasikan keperawatan komplementer. Nah, kayaknya itu nggak semua orang paham kali ya, Iya, keperawatan iya, komplementer itu apa sih Bu? Iya. Sebenarnya gini, keperawatan komplementer itu adalah bagian dari ilmu keperawatan itu sendiri, namun di sana lebih memanfaatkan seperti tumbuhan, seperti teknik-teknik ya. Jadi tidak lagi berhubungan, tidak full berhubungan dengan zat kimia seperti Ya. obat-obatan, Farmakologi ya. farmakologi dan lain-lain. Seperti contohnya kalau untuk komplementer kita menggunakan seduhan daun binahong misalnya untuk Oke, BM, binahong, atau ya. mungkin akupresser yang dengan tekanan di titik-titik meridian itu bisa menghilangkan sakit kepala atau yang lain-lain. Jadi hal-hal seperti ini menarik. Kenapa? Karena ini bisa dilakukan secara mandiri. Kita tidak membutuhkan peralatan yang lebih ini seperti itu. Dan untuk komplementer itu banyak sebenarnya. Ada juga misalnya seperti hipnoterapi juga masuk Oh, komplementer. hipnoterapy masuk ya. Iya. Oke. Karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini. Di tengah-tengah maraknya perindustrian obat-obatan, kemudian teknologi Ya. canggih, ada harusnya yang mengimbangi dengan Ya. komplementer. Oke, berarti teknik pembelajaran itu kalau kita sederhanakan komplementer ini lebih ke yang ada tradisionalnya, herbalnya Iya. gitu Iya, ya. iya. Untuk memanfaatkan alam. Oke, Ya. oke. Herbal ini ya. Iya. Herbal Karena siklus kan ya. makin ke sini kita kan kembali mencari yang lebih Oh iya, iya pastinya. herbal. Yang gitu bukan ya. non kimia kan. Orang Iya. makan aja sekarang Sim. mau nyari lauknya yang ini kampung kan? Iya, Lauk iya. Kampung kan? Organik, Organik, ya. Aduh menarik. Oh ya, saya mau tanya ke Ibu Dewi. Iya. Ibu Dewi kan sekarang sudah statusnya naik ke jadi wakil rektor 3 ya. Oke.
Ibu Dewi memandang prodi keperawatan setelah ditinggalkan Ibu Dewi kan dipegang Bu Puput ini. Gimana nih memandangnya Bu Dewi? Ada kemajuan. Ada lah. Pokoknya pas saya tinggal, tapi nggak ditinggal juga ya, Mas ya. Iya kan maksudnya Kan aja tetap di berpindah situ. gitu. Penelitian pengamal di situ, semuanya di situ ya. Tapi nggak rasanya nggak ini ya, nggak. Ya, ada lah. Ya kemarin kan kita untuk SDM-nya kita sendiri ya, Mas ya. Kenapa yang tadi menjawab karena dari komplementer ini ya. Kita mungkin mintanya lebih ditingkatkan lagi ya. Kalau sebelumnya kenapa bisa kita unggul kan salah satunya SDM tuh Mas. Iya. Ya, apalagi visi misi kita komplementer. Itu dosen-dosen semuanya udah pelatihan komplementer. Ya, ada yang sudah TOT juga ya. Ada juga dia magang baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, jadi untuk periode Bu Puput mungkin untuk kemarin ya semuanya yang untuk magang mungkin dilanjutkan lagi dan ditingkatkan lagi gitu ya. Oke. Nah, itu Bu Puput. Keilmuan dari dosennya sudah di-upgrade ya? Iya, semuanya ya kita upgrade terus untuk komplementer. Semuanya kita dosen sudah udah pelatihan. Sudah pelatihan. Sudah ada yang TOT juga. Ya, udah magang. Ya, lanjutnya Bu Puput lagi nih. Jadi sebenarnya program-program yang sudah ada itu tidak hanya dosennya ya, Iya. yang diupgrade ilmu komplementer, Dosen. tapi juga mahasiswanya Iya. punya mata kuliah khusus yang namanya komplementer. Oke. Dia ampuh oleh yang tadi expert di Oke, komplementer. komplementernya. Terus kemudian mahasiswa tidak hanya berpraktek di dalam lingkungan Fordeco, tapi juga keluar. Oke. Malahan kita insya Allah nanti di Januari akan ada praktek komplementer ke Bali. Kenapa ke Bali? Di sana pusat terbesarnya untuk perawatan komplementer. Komplementer, ya. Jadi ada 6 tempat nanti yang insya Allah kita akan pakai untuk prakteknya mahasiswa di situ terhadap komplementer. Dan sebelumnya sebenarnya kita juga sudah sampai ke Thailand loh. Oke. Wis. Iya. Itu acara apa, Bu? Itu pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen. Oh, ada ya. Student exchange, lecture exchange. Oke. Jadi keperawatan itu setiap tahun itu ada student exchange and lecturer exchange-nya ada. Jadi yang kemarin itu sampai ke Thailand itu mereka sampai belajar Thai massage loh. Oke. Kan terkenal Oke, ya. Thai massage ya. Ada Ya. itu nggak sih Bu yang kretek-kretek gitu? Oh, kretek nggak ada. Nggak ada. Salah ya? Ada bidangnya. Jadi mereka waktu itu 2 minggu di pondok dimondoin ya namanya, dimondokin. di situ di Thailand mereka belajar tuh cara membuat ramuan herbal ya. Kemudian yang bisa menghilangkan nyeri dari bahan-bahan yang ada di sekitar itu seperti kunyit dan lain-lain. Kemudian juga ada yang massage tadi. Oh, massage Mereka time belajar. Ya. Itu enak banget, Enak. memang terkenal malah. Iya. Kita kan kenal ya kalau Thai massage itu memang terkenal. Iya, Mereka betul. belajar langsung Ya. di situ selama 2 minggu. 2 minggu ya. Iya, Jadi tidak hanya ini. Jadi ada proses pembelajaran, dosennya juga dikirim ke Thailand, mahasiswa Iya. juga. Oke Bu, stop di sana karena saya pengen dengar Kaprodi DKV harus mengirim dosennya ke luar negeri. Kalau enggak, awas. Itu perbandingan itu, perbandingan itu. benar. Kaprodi DKV harus ngirim mahasiswa atau dosennya ke luar negeri tuh. Iya. Kalau Ibu itu Iya, kawasan benar, tuh, benar. benar harus tuh. Tolong Kaprodi setelah ini ya. Dan nanti kita juga insya Allah nih di Februari karena ini sudah menjadi agenda rutin. Ya, agenda mahasiswa rutin. Kita itu mesti punya wawasan internasional, tapi tidak hanya yang dia lihat, yang dia dengar, tapi mereka juga bisa lihat langsung ke Oke, ke pusatnya ya gitu ya. Soalnya nanti di Februari kita akan turun ke Malaysia. Ke Malaysia. Oke. Banyak berarti ya, artinya program-program yang kemudian dibangun oleh keperawatan dan itu berjalan dengan baik gitu. Iya. Nah, kira-kira Bu, rencananya ke depannya gitu ya, ke depannya target-target apa lagi yang mau dicapai gitu? Iya. Sebenarnya tadi yang disampaikan di awal bahwa kita sudah mempersiapkan beberapa hal. Kalau selama ini kita sudah go internasional dengan ada pertukaran belajar, dengan pertukaran dosen, terus kemudian ada pelatihan luar negeri. Sekarang kita kelas internasionalnya, sebenarnya kelas internasional ini sudah kita mulai dari tahun 2015. Karena waktu itu saya adalah kepala lembaga bahasa di sini. Sudah mencoba untuk menggiatkan itu. Tapi memang namanya kelas internasional yang memang masih mahasiswa kita yang di kelas internasionalkan. Jadi hasilnya mungkin masih belum maksimal. Nah, kedepannya itu rencana kita yang namanya kelas internasional otomatis ada loh mahasiswa internasional yang duduk di kita. Iya. Kayak gitu. Itu Ya. mudah-mudahan kita bisa mencapai dengan segala persiapan yang sedang kita persiapkan.
Jadi gini loh Mas, ini kan udah ada komplementer, Ya. Bener. dia juga udah akreditasi unggul. Mas masih belum tahu. Apa tuh? Kalau Fordekop keperawatannya akreditasi unggul itu yang paling pertama di Aldikti wilayah 10. Oke. Ya. Oh pertama ya, tepuk tangan dulu dong. Oke. Yang swasta ya. Ya, Luar biasa ya, luar biasa ya. karena PTS untuk wilayah Aldikti 10 itu ada 100 kampus ya, biasa Iya. kampus, nah kita pertama. Pertama berarti, oke. Biasanya yang pertama itu memang luar biasa itu. Pencetus kan akhirnya kan? Iya benar gitu. Gini Bu, karena tadi kan sudah sudah banyak berbincang tadi. Saya pengen tanya Bu, apakah Bu Dewi melihat Fordekok keseluruhan sekarang ya, keseluruhan artinya bukan hanya keperawatan, jauh nggak berkembangnya dari tahun-tahun sebelumnya? Kan setiap tahun itu pasti ada. Iya. Ini kita bicara secara general ya. Iya, Artinya Bu Dewi sebagai wakil rektor 3 memandang Fordekok setiap tahunnya kemajuan apa saja mungkin yang kira-kira. Ya, oke Mas. Untuk kalau saya melihat ya Mas, kita memang ini maju ya. Setiap tahunnya kita terus meningkat. Karena kita punya RIP juga ya Mas ya, rencana induk pengembangan. Jadi semuanya tuh Mas, mulai dari SDM kita meningkat tuh setiap tahun jumlah ya. Kayak sekarang ini Bu Rektor kita udah profesor ya. Profesor ya. Udah profesor. Nanti lanjut nih untuk lektor kepala tuh meningkat juga. Terus yayasan kita juga banyak yang menyekolahkan kita untuk S3. Banyak yang ada beasiswa ya, baik itu dari pemerintah maupun yayasan. Jadi semuanya kita disupport lah gitu untuk meningkat. Fasilitas juga meningkat gitu. Apapun semua, apalagi insya Allah kita mau bangun tambahan gedung lagi ya. Gedung di sebelah. Fasilitasnya semakin oke nih kayaknya ya. Iya, jadi semuanya meningkat ya. SDM, fasilitas, Tepuk tangan dulu. apapun. Ya. Oke, Bu Dewi, Bu Puput, kita tuh biasanya kalau sebelum acara kita buka pertanyaan di sosial media tuh. Iya. Silakan Kasil, ada pertanyaan dari penonton Kasil. Ada titipan pertanyaan dari netizen, katanya apa pengalaman menarik selama akreditasi mungkin ke Bu Dewi ya, sehingga mendapatkan unggul, karena pasti yang di luar sana juga pengen kampusnya program studinya unggul. Iya. Nah, apa sih Bu yang di pengalamannya Iya. proses gitu? Selama proses ya, untuk mau bisa memperoleh unggul ini ya banyak ya. Ya mungkin apapun yang kita kerjakan ya sesuaikan gitu. Intinya berjalan di koridornya aja gitu, nggak jauh-jauh kita ya. Karena kita kan punya borang ya, ada borang, ada borang penilaian juga, apapun. SPMI juga mengacu ke situ juga ya. Jadi semuanya sesuaikan aja ya. Sesuaikan aja dengan yang seperti yang harus dilaksanakan ya. Intinya gini, apapun dikerjakan dokumentasikan ya. Kan sering nih Arsip ya. arsip sebenarnya udah mengerjakan tapi dokumentasinya yang kurang gitu. Ya. Jadi pas mau asesor datang udah kucak-kacir ya. Iya, benar. Jadi apapun mau dikerjakan ya pasti dokumentasinya, apapun rapat apapun bikinlah ininya, absensi rapatnya ya. bikin laporannya, terus dijilid lah dia misalnya, atau mau soft mau hard juga, pokoknya kerjakan aja lah. Apapun yang kamu kerjakan dokumentasikan, itu aja kok kata kuncinya. Oke, dokumentasi dan terarsip Bu ya. Iya, terarsip. Oke. Karena kebanyakan kita udah Mengerjakan ya. Kemudian sudah itu udah Lupa aja, hilang Iya, aja. iya. gimana, terus kita ambil dokumentasi apa enggak. Iya, Itu benar. ya, Bu, ya. Iya. Tapi boleh sih Bu kasih tip dan trik untuk prodi lain nih yang pengen juga mencapai unggul, seperti apa Bu? Ya, intinya ini ya, dari mulai kita mengacu apapun kita kerjakan, kan prodi punya Renstra itu, turun dari universitas. Jadi Renstra, Renov ya, kerjakan sesuai dengan yang kita list, akan kita bikin ya. Nanti kan ada di Monef nih oleh tim mutu. Terus apa RT untuk selanjutnya kita kerjakan dokumentasi. Nah, Kuncinya lah dokumentasi. Benar. Ini pesan buat kaprodi-kaprodi yang lain, terutama kaprodi saya. Kaprodi di kafe dokumentasi, ya kan? Karena kaprodi saya itu aja sibuk, aja podcast terus kan. Nah, itu aja sibuknya dia. Iya. Oke, di penghujung Bu ya, menjelang penghujung,
mungkin bisa memberikan harapan-harapan dari nanti Bu Dewi kemudian ke Bu Puput, harapan-harapan untuk prodi keperawatan selanjutnya gitu setelah ini. Mungkin ada harapan-harapan itu. Harapan selanjutnya kita kan udah target kita kemarin itu kan unggul. Sekarang unggul udah kita capai. Untuk selanjutnya kita targetnya adalah akreditasi internasional. Ya, itu ke Bu Puputnya ya. Tapi kita nggak akan lepas juga ya Bu ya. Kita support semuanya. Ya. Ya Ibu Puput ya. Langsung tatap-tatapan ya. Iya. Karena diberikan ya nih unggul nih Bu Puput lagi nih. Ini udah berjuang sampai ke atas nih. Iya. Lanjutin ke tingkat yang Iya, jangan bertahan di situ tapi lebih tingkatkan lagi gitu. Kalau dari Bu Puput? Oke, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi bahwa kita sudah unggul, sudah ditangani Iya. unggul gitu ya. Jadi kemudian lebihnya apa? Iya. Nah ini seperti yang dikasih statement di awal bahwa kita otomatis bisa mencapai itu semua. Semuanya mesti terlibat. Ya. Ada support dari yayasan, ada support dari manajemen, ya direktorat, kemudian ada support dari tim di keperawatan dan juga ada keterlibatan full dari mahasiswa. Dan alhamdulillah saat ini kita rasa bahwa kita punya semua. Artinya kita mempunyai modal yang besar untuk mencapai ini. Jadi kita memang untuk mencapai sesuatu kita mesti mempunyai visi yang kuat, kemudian kita melaksanakan dengan maksimal dan insya Allah yang kita targetkan akan kita raih. Oke, Kak Sil. Tepuk tangan dulu ya. Ini penontonnya 5.000 orang nih, Bu. 5.000 orang. Hah? 5.000 plus 1. Plus 1. Jadi banyak sekali ya Kak Sil ya informasi yang kita dapat dan pelajaran-pelajaran yang kita dapat. Dan juga ada beberapa informasi yang untuk tidak menjadi hoax gitu kan. Masyarakat bahwasanya di Fordekok itu kuliahnya nggak semahal itu. Iya, Terjangkau sekali Fordekok. terjangkau. Saya mengalami kok itu. Iya. Kalau nggak percaya boleh cross check langsung. Iya, datang langsung sekali daftar, ya kan? Datang sekali daftar. Jangan cross check aja daftar, ya kan? Oke, mungkin Kak Sil gimana? Mungkin sampai bertemu. Sudah Di penghujung ya? waktu ya, Iya. Ibu Dewi, Bu Puput, kayaknya kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi di seksi berikutnya. Di sesi berikutnya dan mungkin terima kasih Ibu Dewi, terima kasih Ibu Puput sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan mengajar. Iya. Ya. Kita justru berterima kasih juga. Kenapa? Karena kita diberi kesempatan untuk nge-share apa yang ada di kita kepada masyarakat luas melalui podcast ini. Oh sih, tim podcast memang luar biasa. Iya. Luar biasa tim podcastnya. Iya. Jangan lupa nasi kotak ya. Kalau bahasa kitanya, ini podcast menjadi saluang. Saluang. Corong untuk penyampaian informasi Iya, ke masyarakat benar. luas. Sekali lagi terima kasih. Mantap deh tim podcastnya. Iya. Oke, teman-teman office di rumah, jangan lupa nanti di like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman dan sampai ketemu di sesi berikutnya. Bye-bye. Bye bye. Bye.